Nah, seperti ini. Jadi kalau kita buat request baru di Thunderbird, oke, nanti hasilnya seperti ini gitu. Ini sama dengan Postman, teman-teman. Jadi tinggal masukin URL-nya, oke, send. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya ini yang di bawah ya, oke. Nah, ini buat teman-teman yang bingung kenapa sih pakai ginian gitu? Kenapa nggak buka di browser langsung gitu ya? Itu kan jadi pertanyaan juga ya. Kenapa sih ribet banget gitu? Sebenarnya bukan supaya ribet sih, tapi supaya memudahkan kita gitu. Jadi kalau buka di browser kan ini nggak rapih ya. Ada sih caranya supaya rapih gitu. Tapi ya umumnya seperti inilah. Umumnya nggak rapi lah ya. Kayak gini. Nah, supaya kita lihat respon API-nya lebih enak gitu. Kita pakai tools kayak ini, kayak Thunderbird ini gitu. Ataupun Postman ya. Kayak gitu. Ada juga yang pakai Insomnia. Bagus sih semuanya. Silahkan mau pakai yang mana aja oke kok. Oke. Nah, jadi tujuannya untuk mendokumentasikan API kita jadi lebih rapi. Kayak gitu sih. Nah, ini hasilnya kayak gini nih. Nice ya. Kita klik. Nah, ini apa ya? Ini bisa teman-teman rename ya. Ini kan get products gitu ya. Nanti kalau ada apa, teman-teman punya collection baru gitu ya. Namain aja customers gitu misalnya. Nah, seperti ini sih teman-teman, kayak gitu. Nah, nanti nanti banyak sih, banyak API-nya ya yang bisa teman-teman tambahin gitu ya. Oke, ini hanya untuk mempermudah dokumentasi API ya teman-teman. That's it gitu. Oke, itu aja. By the way, ini dia keren juga ya. Ini keren juga sih. Ini aduh. Ini kayak Postman juga sih sebenarnya teman-teman ya. Kayak Postman. Jadi gini, ini kan ada contoh kita mendokumentasikan API-nya ya di sini kan. Nah, ini itu bisa ini loh, bisa bisa mengenerate kodenya juga gitu. Example code-nya ya untuk menjalankan API get product ini, oke. Itu kayak gimana? Teman-teman klik ini nih. Sebenarnya ini di Postman juga ada ya. Mungkin di Insomnia juga ada. Saya nggak tahu. Saya belum pernah pakai Insomnia. Kita klik ini kode snippet, boom, oke. Nah, ini ada contoh implementasinya gitu. Jadi kalau lo pengen pakai API ini, oke, di sysap codingannya itu kayak gimana gitu kan? Jadi pertanyaan, codingannya yang ini nih. Nah, codingannya yang ini teman-teman. Oke. Kalau lo pengen pakai di bahasa sih, codingannya kayak gimana? Nah, ini codingannya nih di bahasa sih. Oke. Kalau lo pengen pakai di bahasa Go, codingannya kayak gimana? Nah, ini codingannya. Oke. Di Java, HTTP dan sebagainya ini lengkap teman-teman. Ini lengkap sih. Di Postman dan di sini ada ya teman-teman ya. Oke, by the way saya juga baru baru coba ya si Thunderbird ini. Oke, kita sambil explore lah ya. Dia tuh bisa ngapain aja, oke? Karena saya biasanya pakai Postman sih. Oke. Nah, di Dartnya kita lihat nih. Nah, di Dartnya dia ternyata pakai HTTP ya. Bisa disetting ke Dio? Oh, belum bisa ya. Oke, dia belum support Dio ya untuk ini nih, untuk Dartnya. Nah, yang Dartnya ini bisa dipakai di Flutter ya teman-teman ya. Bisa dipakai di Flutter. Buat teman-teman yang JavaScript bisa juga klik aja nih. Boom. Nah, implementasinya kayak gini. Oke. Jadi kalau pengen pakai API ini di JavaScript ya ini kodenya tuh ini gitu. Oke. Seperti itu sih teman-teman. Ini udah enak banget ya, udah canggih. Makanya ini teman-teman nih yang kantornya masih pakai Excel gitu ya, dokumentasi API gitu. Kalau bisa segera ini ya, segera move on nih, pakai software-software yang ngebantu sih kayak Thunderbird, Postman, Insomnia gitu. Supaya bisa lebih produktif sih. Oke. Oke, next, next. Kita kita ini ya, kita masuk ke inti projectnya. Oke, ini saya close dulu. Oke, di sini saya udah setup sebuah project ya, project Laravel. Oke, nah cara setupnya silahkan teman-teman cari aja di Google ya. Cara setup Laravel sama cara install Voyager. Oke, di video saya sebelumnya juga ada sih di YouTube. Boleh lihat di sana. Oke, nanti intinya setelah teman-teman setup jadinya seperti ini, oke. Di sini saya pengen membuat API dari ini. Kita close ya. Nah, di sini kita akan membuat API dari data product gitu ya, data product. Nah, API-nya apa aja? Ada API get product berdasarkan ID gitu, create product. Ini standar sih, minimal ini sih, minimal ini kalau kita bikin API. Oke. Nah, nanti mungkin part 2-nya nggak sekarang gitu. Tapi kalau keburu sekarang ya sekarang aja ya. Kalau keburu sekarang, kalau nggak keburu nanti di part 2 di apa ya? Di live selanjutnya lah ya. Kayak gitu sih teman-teman. Oke, let's go.
Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke Voyager ya teman-teman ya. Ini kan di sini kan kita pakai Voyager ya. Kita masuk ke Voyager, saya refresh dulu ya. Ini saya scroll, saya kecilin dikit. Oke, kita masuk ke Voyager ya, masuk ke setting dulu. By the way, ini kan saya sebelumnya generate beberapa modul ya untuk konten sebelumnya. Jadi mungkin kita hapus dulu kali ya. Kita kita pengen bikin benar-benar dari awal nih, oke? So, eh kita hapus-hapusin dulu yang nggak perlu ya. Di sini ada cars ya. Saya hapus carsnya. Delete disable, oke? Bisa ya, oke. Ini ada games, gamesnya juga kita hapus. Kita nggak mau pakai. Kita kosongin dulu ya, karena ini nyampah sih kita. TikTokers, oke TikTokers kita hapus. Nggak bisa, oke. Nah ini cara hapusnya ini ya. Kalau di Voyager kita hapus dulu si mana? Si fitur breadnya, baru teman-teman bisa delete sih eh tabelnya kayak gitu sih. TikTokers. Nah ini kan masih ada nyisa juga di sini ya. Ini ngapusnya di menu sih. For your information aja sih. Oke, nah ini saya pengen hapus list di menunya. Oke, kita masuk ke tools menu builder ya teman-teman ya. Nah, menu builder nih ya. Menu builder ini bisa dipakai untuk mengcustom menu di sini sih, menu yang di samping ya teman-teman ya. Thanks like ya. Kita delete aja, oke. Kita delete ya, kita delete aja karena kita nggak pakai sih, kita nggak pakai ini. Nah untuk teman-teman yang apa ya, eh untuk teman-teman, oke. Oh di refresh aja udah hilang sih ya. Di refresh aja udah hilang sih. Lihat aja deh yang customer. Oke, ini step ini nggak usah temenin ya. Kalau teman-teman bikin dari awal sih nggak perlu sih. Ini karena saya sebelumnya udah ada modulnya nih. Oke, jadi saya hapus. Oke, let's go ya, let's go ya. Oke, kita kita langsung aja start. Sebentar, saya rapiin dikit, sedikit. Oke, langsung aja kita start ya. Langsung aja kita start. Ini oke, langsung aja kita start. Sekarang kita bikin tabelnya dulu teman-teman. Oke, kita bikin tabelnya dulu. Nah, ingat ya, ini kalau di Voyager ini ternyata harus ini ya, harus plural ya. Nama tabelnya tuh harus plural, oke? Saya catat kasih nama tabel harus plural gitu ya. Jadi kalau kita namain produk ini error ternyata. Kita namainnya products gitu sih ya. Nah, seperti itu, oke? Jadi kita di sini bikin tabel dulu, masuk ke menu database yang ini. Sip, kita create new table. Oke, nah eh nama tabelnya plural ya. Saya bikin products nama tabelnya, create modelnya boleh di checklist aja, oke. Ini ada product name ya, standar sih ya. Ada product name gitu ya. Saya mau tambahin foto boleh deh. Ada foto gitu ya. Lalu saya mau di sini saya mau ada harganya, price-nya. Boleh double boleh sih, double boleh ya. Lalu ada description. Bikin aja description. Kelihatan gak sih di sana? Nah, seperti ini ya. Description, oke. Lalu kita bikin apa lagi ya? Product name, description, oke. Product name, foto, price, description, udah sih itu aja kali ya. Terakhir kita tambahin timestamp nih teman-teman. Klik aja nih tombol add timestamps, boom, jadi oke. Nah ini kalau udah di sini tinggal di create sih. Kita create aja dulu. Create, ya kita tunggu ya teman-teman. Nanti ini recordnya ada di YouTube ya, oke. Jadi buat teman-teman yang di YouTube tenang aja. Nanti ada rekamannya, oke. Nanti saya upload sih. Mungkin diedit-edit dulu dikit kali ya supaya nggak kepanjangan. Oke, mana ya produknya yang tadi? Ini ya. Nah, jadi setelah bikin tabel, teman-teman klik ini nih, add bread to disable. Oke, kita akan membuat fitur CRUD-nya dulu. Nah, seperti ini ya. Products, oke, nice ya.
Nah, di sini dia bagian atas ini nggak usah di otak-atik sih, teman-teman. Iya, nggak usah di otak-atik sih, teman-teman. Tapi kalau mau bikin controller ini boleh sih. Ini controller custom ya kayaknya. Iya, boleh sih. Ini itu diisi kalau misalnya teman-teman pengen custom kodenya yang controller name ini. Oke. Nah, buat sekarang saya nggak mau isi, kita biarin dulu aja. Yang kita isi yang di bawah nih. Oke. Nah, fotonya kita pakai image, oke. Jadi nanti bisa upload file ya di halaman admin ya. Harganya ini pakai yang number. Nice. Description-nya pakai yang text area ya. Ini sebenarnya ada rich text editor nggak ya? Oh, belum ada ya, belum support. Oh, udah ada sih rich text box ya. Atau pakai ini aja kali ya. Kita coba ya, kita coba. Kita pakai rich text box, oke. Setelah itu kita submit, teman-teman. Kita submit. Nice, oke. Nah, ini ketika teman-teman generate ya, tadi ketika create breadnya, dia tuh muncul di sini, teman-teman. Tuh, products. Ini kalau kita buka seperti ini. Nah, kalau kita buka seperti ini. Nah, saya nggak pengen menunya tuh ada di sini gitu. Iya kan? Saya nggak pengen ada di sini gitu. Saya pengen ada di atas gitu. Ya, teman-teman tinggal masuk ke menu builder, klik buildernya. Nah, tinggal dipindahin nih dari ini ke atas. Misalnya saya pengen pindahin di bawah dashboard gitu ya. Bisa. Nah, kayak gini di bawah dashboard. Nah, ini juga bisa kita tambahin icon ya, teman-teman ya. Nah, iconnya apa aja? Klik aja nih link yang ini nih, Voyager Font Class. Nah, ini ada icon-iconnya yang bisa teman-teman pakai untuk menunya, oke? Misalnya di sini saya pakai icon apa ya? Icon produknya apa ya? Produk ada nggak produk keywordnya? Nggak ada ya. Mungkin icon yang mirip-mirip sama produk kali ya. Kita lihat ya. Icon yang mirip-mirip sama produk apa nih? Backpack. Oke, ini aja deh. Backpack ya. Oke lah, itu aja ya. Saya mau pakai icon ini. Nah, tinggal teman-teman copy paste linknya ke sini, update. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini udah jadi nih CRUD-nya, oke? Udah jadi seperti ini, oke? Ini sangat menyenangkan sih ya kalau kita bikin CRUD bisa secepat ini sih, oke? Nah, ini udah jadi CRUD-nya teman-teman gitu. Untuk ngetes dia tuh udah jalan atau belum ya teman-teman, tambahin aja data produk baru. Oke, kita coba tambahin sesuatu di sini ya. Misalnya di sini saya nambahin eh odol Ciptaden gitu ya. Odol Ciptaden, pasta gigi Ciptaden misalnya ya. Bukan, ini pakai Voyager. Dia berbasis Foo sih. Oke, nah ini kita coba tes upload sesuatu ya. Oke, ini saya belum ada gambar kayaknya deh. Mungkin saya, bentar, saya bikin sesuatu dulu. Kita bikin sesuatu dulu. Atau, oh ya, kalau enggak ini aja sih. Gambarnya kita cari di Google aja ya. Saya biasanya pakai Unsplash sih. Pakai Unsplash. Kita cari gambar ya, supaya lebih lebih cakep lah ya. Nah, ini saya misalnya mau pakai yang ini nih. Saya download aja ya. Saya download di mana? Di desktop aja kali ya. Kok filenya Afif ya? Jangan yang Afif deh. Atau enggak gini. Tenang, kita masih punya punya trik lainnya ya. Seperti ini, save, desktop, download. Nah, seperti itu, oke. Sekarang kita tes ya. Kita tes upload produk baru. Fotonya kita udah ada kebetulan, oke. Fotonya kita itu yang tadi itu. Price-nya kita isi 15.000. Nice. Nah, ini di tag editornya seperti ini ternyata teman-teman ya. Oke, ini canggih sih. Oke, saya mau masukin lorem ipsum. Sayangnya kita nggak lagi di Flutter nih. Jadi nggak bisa pakai snippetnya. Jadi ya kita copy paste lah ya. Kita pakai jurus andalnya programmer nih. Copy paste, oke. Nah, saya isi lorem ipsum. Bikin 2 baris, oke. Misalnya ini yang baris kedua, eh, kita tebelin nih sesuatu. Nah, bisa bisa ditebelin ternyata teman-teman ya. Oke, kita save.
Kita lihat ya kesimpan atau enggak nih. Oke, jangan-jangan nggak kesimpan nih. Oke, I see, I see, I see. Ini ada yang salah ya teman-teman ya. Saya back dulu, saya back dulu. Gak apa-apa. Nah, ini tuh integer gitu. Seharusnya teks. Itu sih ternyata masalahnya ya. Ada kesalahan ketika kita tadi bikin database gitu. Ya, seperti itulah ya. Mungkin karena live, mungkin karena karena panik dan sebagainya ya. Jadi gini, isu tadi kayaknya bukan di rich text editornya ya, tapi di database-nya nih. Ketika create kolomnya, ini tipe datanya integer gitu. Seharusnya teks. Itu doang sih ya. Oke, kita udah curiga aja nih. Sekarang saya edit lagi breadnya. Kita balikin lagi ke rich text editor ya. Oke, sayang banget sih kalau nggak bisa sih yang ini. Kita save. Oke, nice. Kita balik lagi ke produk. Kita edit ya. Kita edit. Nah, ini lorem ipsumnya seharusnya udah bisa nih ya. Saya copy paste lagi lorem ipsumnya. Tes ya. Tebalin dikit beberapa keyword. Save. Udah jalan sih ya. Nah, ini udah jalan nih. Ya, nice ya teman-teman. Ini udah jalan. Oke. Mungkin saya tambahin satu produk lagi. Pasta gigi. Gigi anak. Pasta gigi anak gitu aja kali ya. Desktop yang ini harganya 25 aja. Kita masukin lorem ipsumnya. Kita buat aja kali ya. Berapa kata save. Oke, udah jalan ya teman-teman. Ternyata tadi karena ketika kita create table, description-nya itu integer gitu. Itu sih kesalahannya. Kesalahan kecil sih. Kesalahan kecil. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke. Ini fitur CRUD-nya udah jalan ya teman-teman ya. Nah, ini kenapa dia vertikal ke bawah? Ya ini karena ini sih. Karena kita agak window-nya ini agak kita kecilin. Kayak gitu sih ya. Oke. Nggak masalah, nggak masalah. Tapi teman-teman kalau pengen custom UI di sini juga sebenarnya sebenarnya bisa teman-teman, tenang aja gitu ya. Ini kerennya Voyager gitu. Teman-teman bisa edit UI ini. Ada caranya. Oke. Sip. Sekarang kita lanjut bikin API-nya teman-teman ya. Oke. Di sini tadi kita udah bikin tabel tanpa PHP admin ya, tanpa PHP admin. Kita bikin langsung di Voyager-nya. Nah, sekarang kita mau bikin API-nya, oke? Kita masuk ke root. Oke. Nah, ini API ini best practice-nya teman-teman bikin ini sih. Bikin apa? Bikin controllernya di sini sih. Best practice-nya seperti itu, oke? Nah, untuk sekarang kita masuk ke web.php dulu, oke? Nah, di sini saya nggak menerapkan best practice-nya dulu. Nanti nanti kita pindahin ya, kita pindahin gitu ya. Yang ini nih, sebentar ya. Karena kalau langsung masuk controller, takutnya teman-teman bingung gitu aja sih ya. Oke, seperti ini. Ini bisa di grup ya teman-teman. Saya pengen grup API-nya jadi API gitu ya. Nah, seperti ini, oke, nice. Yang ini saya pindahin ke atas ya. Oke, jadi saya bikin API produk seperti ini. Oke, dia akan nge-get data dari table produk. Lalu ada fitur paginate-nya. Oke, kalau kita buka nih, kita buka di Thunder Client aja ya. Sini. Nah, ini kita ganti ya. Ini kan tadi connect ke mana tuh? Kita ganti ke localhost 8000 API products. Oke, send. Boom. Nah, ini udah jadi ya. Outputnya seperti ini teman-teman. Ini kalau teman-teman perhatian ya, karena kita pakai Laravel ya. Di sini udah ada fitur paging kan teman-teman. Kita scroll aja ke bawah ya. Nah, ini udah ada fitur pagingnya gitu. Jadi kalau datanya itu lebih dari apa ya? Ini kan cuma dua ya. Kalau datanya itu lebih dari 10, oke. Untuk masuk ke halaman berikutnya, nanti ada teman-teman akan dapetin URL-nya di sini kayak gitu. Nah, ini lumayan ngebantu ya kalau teman-teman pengen nerapin fitur paging kayak gitu. Itu sih maka kelebihannya Laravel ya. Oke, next kita lanjut ke API kedua. Nah, API kedua ini, API kedua saya pengen ambil gini. Nah, kayak gini. Oke. Ya, kita tes dulu aja. Kita tes dulu aja ya. Takutnya error ya.
Saya kadang lupa sih kayak gimana ya. Kita tes dulu aja. Di sini produk satu bisa nggak nih? Oke, oke, not found ya. Berarti salah, salah nih ya. Kadang-kadang ketukar-tukar sih yang routernya si Node.js sama Laravel. Saya masih suka ketukar-tukar sih. Kita tes ya. Oke. Nah, next kita bikin lagi API untuk get data produknya gitu. Single, single, single item ya. Kita cuma nge-get satu item doang tapi, oke. Makanya itu di sini kan ada ID ya. Nah, ini kalau teman-teman tampilin, nah ini bisa di get ID-nya seperti ini teman-teman. Oke, kalau nggak salah kayak gini ya. Kita tes aja. Apakah benar seperti itu? Kayaknya kayaknya sih, bentar ya. Oke, kayaknya ini ya salah ya. Enggak deh, nggak salah. Kita echo aja dulu ya, kayak gini simple ya. Oke. Nah, jadi untuk nge-get ini kan ada apa di sini kan saya ada parameter ID ya. Oke. Untuk nge-get ID-nya, teman-teman bisa kayak gini. Request ini arrow ya, lalu ID. Oke. Ini kalau di bahasa lain titik sih sebenarnya, oke. Di bahasa lain titik, tapi di PHP pakai pakai panah gitu ya. Oke, kayak gitu. Nah, ini kita udah dapat ID-nya. Nah, sekarang kita get product. Nah, ketika get produknya ini, kita tambahin where. Oke. Where ID, oke, sama dengan ini. Oke. Terus kita get. Oke. Nah, ini baru nih. Di bawahnya, ini saya bikin respon aja kali ya. Nah, kayak gini ya. Nah, di bawahnya baru nih, teman-teman. Return, response, JSON. Oke. Ini kan putih. DB table, products, where ID. Oke, get. Nggak ada yang salah kayaknya. Nggak yang salah. Nggak yang salah. Kurang ini. Oke, hilangnya kayaknya tadinya. Ininya nih. Nah, hilang ya. Oke. Jadi di sini saya nge-get data produk. Oke. Yang ID-nya itu sama dengan ini teman-teman. Sama dengan ID yang kita masukin ke URL. Oke. Seperti ini. Kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya. Ini dibuat seperti ini dulu teman-teman. As products gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, boleh kayak gini. Oke. Kita tes ya. Kita tes. Nah, kayak gini boleh. Oke. Kayak gini boleh teman-teman. Tapi saya kurang suka sih. Saya kurang suka kalau dapat API kayak gini untuk nge-get satu produk ya. Kenapa? Karena kan ini kan dalam bentuk array ya, ya nggak sih? Nanti dari sisi Flutter-nya itu harus ngebaca indeks nol gitu. Yang apa ya? Yang secara ini tuh kayak seolah-olah si responnya itu bisa bisa ngembalikin lebih dari satu gitu kan. Sedangkan kalau kita nge-get produk ini kan dia cuman apa ya? Cuman satu doang gitu biasanya. Kita nggak pengen double gitu. Oke. Makanya itu di sini di routernya kita bikin kayak gini langsung nih. Oke, sini kita get first kayak gini. First ya kalau nggak salah ya. Saya coba ya. Kadang lupa nih. Nah, seperti ini. Oke. Jadi dia di sini bentuknya kalau di Flutter nanti langsung map, langsung map. Nggak dalam bentuk array gitu. Karena kita cuma pengen get satu produk doang kayak gitu sih. Nah, ini untuk namanya saya biasanya namainnya kayak gini sih. Nah, kayak gitu. Ini untuk nge-get semua produk, ini untuk nge-get satu produk doang. Kayak gitu sih. Oke. Nice ya. Next kita mau bikin untuk update-nya nih. Oke, untuk update-nya. Untuk read dulu kali ya. Untuk read dulu deh. Untuk read dulu. Nih, ini jangan lupa metodenya pakai post ya. Untuk kita pengen nambahin data baru, kita pakai post. Nah, ketika bikin ini, bikin request post ya, kita kita ini dulu, kita harus cari tahu dulu cara ngebaca data yang dikirim dari klien gitu ya. Oke. Makanya itu di sini kita bisa bikin lagi. Kita clone aja ya, kita clone aja. Oke, ini kita, saya rename ya.
Oke, kayak gini. Metodenya post ya. Oke, kita save, kita coba jalanin. Nah, ini nggak jalan ya, teman-teman. Kenapa nggak jalan? Oke, API products send. Oke, batch expired. Nah, ini dia nih. Ini gara-gara ini sih. Ini gara-gara fitur ini ya. Fitur security di apa? Di Laravel, oke. Yang mengharuskan kita masukin token tiap kali membuat request gitu ya. Supaya teman-teman yang baru belajar nggak bingung ya. Sekarang saya matiin aja dulu, oke? Kita matiin dulu aja. Kita matiin dulu aja. Matiinnya di global middleware kah? Kita matiin dulu ya fitur ininya nih, security-nya. Supaya nggak membingungkan sih. Takutnya malah membingungkan kita nih yang lagi belajar. Oke, oke saya lupa ya. Disable CSRF token Laravel. Ini waktu saya baru belajar Flutter, baru belajar Flutter, baru belajar Laravel, lumayan sering terjadi sih. Middleware, oke, kita buka verify CSRF token. Tapi yang di middleware ya, yang ini udah bener sih. Oh, kernel. Oke, di sini ya. Lupa loh. Di sini cari aja CSRF. CSRF. Simple kok. Matiinnya ini di komen aja nih yang ini. Oke. Ini setelah di komen, ini udah bisa nih teman-teman. Nah, udah bisa dipanggil request postnya, tapi di sini kita nggak nge-return sesuatu ya, makanya dia error sih. Kita return oke dulu aja deh untuk saat ini, oke? Kita return oke. Nah, seperti ini ya. Oke, gini. Hal pertama kalau kita mau bikin API untuk ngirim data, yang kita tes itu eh ya ini kita kita coba coba kirim data dulu ke sana ya. Misalnya kayak gini. Product name, oke, misalnya odol acak gitu ya. Odol acak. Fotonya fotonya saya mau kosongin aja deh dulu. Harganya 2.500, 25.000, oke. Harganya 25.000 nggak apa-apa. Description-nya nih bebas sih. Description saya isi strip aja dulu ya. Kita tes dulu ya. Nah, ini udah ngirimin data ya. Tapi kita belum ini nih, belum belum apa ya? Belum kita ambil datanya dari backend kita gitu ya. Nah, cara ngambilnya gimana? Oke. Cara ngambilnya saya lupa juga nih ya. Get post data in Laravel. Nah, ini kalau teman-teman lupa bisa 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 kayak gini sih. Cari aja di Google gitu ya. Ini tuh guru kita selama 24 jam ya, teman-teman. Akan selalu menemani kita ya. Nah, ini katanya si orang ini sih di Stack Overflow bisa kayak gini ya. Ya, kita kita coba ikutin dulu aja gitu. Bisa nggak kayak gini ngambil datanya? Oke, send. Oke, bisa ya ternyata teman-teman ya. Bisa. Jadi di sini saya mau nge-create produk baru, oke, berdasarkan data yang dikirim dari sisi klien, oke. Di sini ada product name, foto, price dan description-nya, oke. Jadi kita ambil dulu nih datanya yang mau kita tambahin ke table di database, oke. Sini di sini saya sih biasanya bikinnya kayak gini, teman-teman. Jadi saya simpan di variable post, oke. Baru baru kita ini, kita create seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, ini dolar produk ya, teman-teman. Seperti ini, oke. Kita isi aja datanya. Product name kayak gitu ya. Misalnya misalnya ini product name-nya dari. Nah, ini dia nih. Ini bisa kayak gini nggak nih? Penasaran juga sih. Oh ya, kita echo dulu nih. Bisa kayak gini nggak sih? Oke, ternyata dia tipenya array ya, teman-teman. Makanya itu di sini kita ngambil product name-nya itu harus seperti ini. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Ikutin aja sih. Inilah permasalahan penulisan kode ya, teman-teman ya.
Oke, oke, kita coba. Nah, ini udah masuk ya. Nah, sekarang kita pengen semua data posting ini kita simpen ke database gitu. Makanya itu kita kita ambil datanya, kita masukin ke variabel expose, oke. Lalu kita simpen ke database. Cara nyimpennya gimana? Ya kayak gini gitu. DB, table, products, create. Oke, gampang ya? Gampang sih, nggak susah sih ini. Lalu ada description ya, terakhir. Oke. Nah, setelah itu baru di return ke klien ya. Jadi kliennya nanti akan mendapatkan respon apa nih gitu kan. Nah, biasanya saya selalu ini sih, selalu ada directory data sih. Sorry, bukan directory apa ya? Not data, map data, bebas sih penamaannya. Di sini saya masukin data yang tadi baru diinput. Tes produk kayak gini aja. Nah, kayak gini ya. Kita tes ya, kita tes ya. Bisa jadi error sih ini. Oke, error ya. Oke, ternyata bukan crit nih. Jangan-jangan insert nih ya. Kita cari aja keywordnya Laravel crit insert Laravel insert table gitu ya. Kayaknya sih insert ya teman-teman. Ini salah keywordnya doang sih. Insert. Nah, gitu ya. Nice. Nah, insert ya teman-teman. Bukan create-nya, tapi insert. Oke. Masalah kecil. Saya send. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Ini true. Oke. Ini tandanya produknya itu udah masuk. Oke. Ngeceknya di mana? Ngeceknya pakai API yang ini nih, yang get product yang ini. Oke. Kita lihat ID-nya 3 ya. Nah, ini. Oke. Kita juga bisa ngecek di dashboard yang ini nih, dashboard produk. Kita lihat aja tuh, udah masuk di seharusnya. Nah, ini udah masuk ya, tapi nggak ada fotonya nih. Odol acak. Oke. Nice ya. Ini udah bagus sih. API untuk create produknya udah jalan. Oke, udah bisa kita tes di halaman produk udah muncul nih, udah odol acak. Oke. Dengan apa? Dengan Thunderbird juga udah muncul nih. Nah, seperti ini, oke. Sekarang kita lanjut bikin API lagi untuk update, oke. Caranya gimana? Duplikat aja ini ya, yang product read kita rename. Sip, kita rename. Namanya ini products update ya, oke. Nah, bedanya yang ini sama yang ini, yang create sama update, kalau update itu kita harus ada ID-nya, kayak gitu. Misalnya saya pengen update produk yang ID-nya 1, oke, kayak gitu ya. Nah, untuk bodinya, untuk formnya ini biasanya sama. Bedanya itu aja sih biasanya ya. Untuk hal-hal untuk apa? Untuk CROD yang sederhana, bedanya itu doang nih. Endpoint untuk create dan update. Typo dikit. Sip, sip, oke. Seperti itu ya. Bedanya itu doang ya. Sekarang kita balik lagi ke ini ke web.php. Sekarang kita bikin API untuk mengupdate, oke? Nah, ini kalau teman-teman udah bikin API untuk create, ini udah gampang nih teman-teman untuk bikin versi update-nya. Kayak gini. Ini kayak gini ya. Endpoint-nya seperti ini, oke. Root name-nya bebas ya penamaan mau endpoint root name. Bisa kayak gini. Nah, di sini saya oke, panggil fungsi update di sini, oke? Fungsi update ini isinya sama. Yang ini sama, tapi nah, tapi di sini saya pakai where ya. Oke. Takutnya salah nih. Update where update. Oke. Takutnya salah, kita lihat, kita nyontek dulu kali ya. Kita nyontek dulu, oke, kayak gitu ya. Nah, bedanya sama create, oke, ketika pengen update di sini kita pakai where ID request ID. Nah, kayak gini. Oke, bedanya itu sih. Bedanya itu. Jadi ketika create ini nggak kita nggak perlu where-nya, tapi ketika update itu kita perlu where gitu kan, karena kan kita pengen ini nih, pengen tahu nih yang di update itu produk yang mana gitu kan. Oke, udah sih kodenya itu doang ya. Untuk ini untuk update. Oke, kita tes saja API-nya.
Kita buka sambil buka ini ya. Saya mau update yang ini nih, yang pasta gigi anak berarti ya. Saya ganti jadi pasta gigi dewasa gitu ya. Send. Nah, kita lihat ya. Kita refresh aja nih atau klik klik ulang menu produknya. Boom, 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 boom. Oke. eh ini yang ke update yang mana ya? Yang ini yang bawah ya. ID-nya jangan-jangan bukan satu sih, dua kali ya. Coba pasta gigi Bogor gitu ya. Pasta gigi Bogor. Oke. Kita refresh lagi. Nah, seperti itu ya. Ini fungsi update-nya udah jalan, teman-teman. Oke. Udah jalan ya. Nice ya. Tinggal terakhir nih, satu lagi API untuk delete, oke. Kalau teman-teman belajar API ya, API apapun ya, mau Golang, mau Laravel gitu ya, mau kode Igniter gitu ya, atau mau API pakai Python gitu ya. Minimal itu bisa 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 bikin 5 endpoint ini, oke. Endpoint yang terakhir adalah endpoint untuk delete. Nah, minimal ini aja dulu sih. Minimal ini aja dulu. Kalau teman-teman udah lancar bikin endpoint kelima endpoint ini, itu udah bagus sih. Udah bagus ya, teman-teman. Misalnya di sini saya pengen hapus produk yang ID-nya itu 3, oke. Nah, ini kan mau delete ya. Jadi kita di sini nggak perlu ini sih, nggak perlu body formnya, oke. Kita kosongin aja. Sip. Untuk kodenya, ini saya copy paste dari update ya, oke. Seperti ini, delete. Nah, seperti ini ya. Endpointnya seperti ini, product/id, oke. Di sini diganti ya jadi delete, oke. Nah, di bawah sini yang kita lakukan adalah, nah ini sih makanya kenapa lebih baik ngerjainnya berurut ya, teman-teman. Dari get yang atas sampai ke bawah ini lebih baik teman-teman ngerjainnya berurut gitu. Kenapa? Karena beberapa hal tuh teman-teman bisa tinggal copy paste aja gitu. Tinggal modifikasi aja yang udah teman-teman bikin sebelumnya. Nah, contohnya yang dilihat ini nih. Sebelumnya kan kita pakai fungsi update kan. Kita pengen jadiin ini untuk fungsi delete gitu ya. Ya tinggal dihapus update-nya, kita ganti delete. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nice ya. Nah, ini datanya perlu nggak ya? Nggak perlu sih sebenarnya. Tapi ya udah. Kita mungkin ini datanya kita masukin ID-nya aja kali ya. ID apa? ID produk yang di-create gitu ya. Boleh sih, nggak masalah. Oke. Sekarang kita coba ya. Delete produk. Oke. Di sini kita lihat produk dengan ID 3 tuh yang mana? Produk dengan ID 3 tuh yang ini, yang odol acak ya. Odol acak, oke. Kita tes delete produk dengan ID 3, send, boom, oke. Sekarang kita get lagi, kita cek di pakai API. Nah, ini udah nggak ada ya, teman-teman ya. Produk dengan ID 3 tuh udah nggak ada. Kalau kita cek ke user interface-nya lagi, nah ini udah hilang, oke. Nah, sampai sini ini udah bagus banget teman-teman. Ini udah bagus banget, oke. Sampai sini teman-teman udah bikin API untuk nge-get produk gitu ya, untuk create, update dan delete kayak gitu. Sip. Sampai situ aja itu udah bagus, oke. Nah, ini best practice-nya. Best practice-nya teman-teman ngerjainnya nggak di sini sih, nggak di web.php gitu. Kenapa? Teman-teman bagusnya bikin controller gitu. Best practice-nya seperti itu, oke? Nah, bikinnya gimana? Nah, gini bikinnya nih. Bikinnya di sini teman-teman. Di HTTP controllers ya. Bikin aja file baru namanya ini ya. Nah, saya biasanya saya bikin gini sih. Bentar. Biasanya kalau untuk API ya. Karena kan endpoint itu oke, harus dibedain sih teman-teman. Harus dibedain ya. Jadi ada endpoint untuk API, ada endpoint untuk user interface si Voyager itu. Nah, makanya di sini saya pengen pisahin ya untuk API yang akan kita pakai di Flutter. Saya bikin directory lagi namanya API, oke. Lalu bikin controller baru namanya product product controller.php, oke. Seperti ini.
Isi kodenya apa, kita copy paste aja dari sini. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Namespace-nya ganti nggak ya? Ya kita lihat aja nanti ya. Kita lihat aja nanti, oke. Product controller. Ini kita kosongin. Nah, jadi gini, next step-nya, oke. Ini kan teman-teman udah bikin apa API-nya ya. Nah, ini saya mencontohkan di sini. Kenapa? Kenapa nggak langsung ke controller gitu? Supaya teman-teman yang baru belajar ini paham gitu. Flow-nya tuh seperti ini sebenarnya gitu. Nah, kenapa harus dibikin controllernya? Oke. Supaya ini kan nanti kan API-nya banyak ya teman-teman ya. Ada API produk, customer dan sebagainya, oke. Nah, kebayang kan kalau kalau ini banyak ya, ini nanti teman-teman ngerjain projectnya di sini semua gitu. Coding untuk create customer di sini, coding untuk create apa misalnya produk kategori di sini gitu. Nanti akan menumpuk di sini semua gitu. Nah, kenapa dibikin controllernya supaya untuk merapihkan kode teman-teman gitu. Untuk merapihkan kode teman-teman supaya nggak di sini semua nih bisnis logiknya, oke? Makanya itu di sini saya bikin controller namanya product controller, oke? Nah, cara ngelinknya gimana? Saya lupa. Kita cari aja ya. Laravel web root root controller. Kita kita ini aja, kita tanya aja guru kita 24 jam nih ya. Oke. Nah, gimana cara ngelink ke controllernya? Oke, nah di sini dikasih tahu nih sama dia nih. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Eh, ki- saya mau bikin ini aja dulu deh. Contoh dulu kali ya. Bikin sampel ya, bikin sampel dulu kali ya. Seperti ini. Public function test ya. Saya mau bikin tes. Ini akan mengecho hello world. Nah, itu aja dulu ya. Kita pengen tes dulu nih. Kontrolnya udah jalan atau belum nih? Yang product controller, oke. Product controller, oke, sip. Saya mau tes dulu. Di sini saya bikin root, oke, products test kayak gitu ya, products test, oke. Nah, di sini API-nya saya mau ngambil dari mana? Dari mana ngambilnya? Sebentar ya, sebentar ya. Agak panik nih kalau ngoding live gini ya. Sering sih, sering terjadi ya. Oke. Nah, saya pengen ambil dari HTTP dari ini, dari controller yang tadi kita buat ya. Oke. Tadi kan kita bikinnya product controller. Nah, seperti ini ya. Oke, saya save. Nah, functionnya yang dipanggil itu tes. Oke, nice ya. Save. Kita save ya. Kita tes aja dulu di ini, di Thunderbird ya. Kita tes di Thunderbird ya. Oke, kita tes controller yang udah kita buat di Thunderbird. Oke, nice ya. Saya duplikat. Ini buat tes doang ya, yang ini ya. Tes gitu ya. Tes. Kayaknya sih nggak jalan sih teman-teman. Oh jalan ya teman-teman. Ini jalan tapi salah sih ya. Ini salah nih. Ini salah guys. Ini ini nggak kayak gini nih. Oke. Ini yang salah ya. Jadi kenapa kenapa ini muncul seperti ini? Ini karena bentrok sama endpoint yang ini nih. Oke. Makanya itu saya bikin bikin kayak gini aja deh. Action test gitu ya endpointnya. Nah ini sering terjadi juga nih kalau bikin API endpointnya tuh bentrok gitu. Jadi yang tadi tuh yang product slash test itu bentrok sama ini nih, sama yang nah yang ini gitu. Makanya kita harus bikin agak panjang sih di sini. Action test. Sip. Oke. API product control. Oke, sip. Sekarang gini. Ini error karena kayaknya sih gara-gara ini ya teman-teman ya. Kayaknya sih gara-gara ini ya. Kita coba aja. Kita coba aja. Inilah kerjaan developer tuh kayaknya apa ya? Mau dia senior, mau apa? Mau dia junior, sebenarnya kurang lebih sama sih teman-teman. Eh, Ya itu troubleshoot error gitu ya, googling gitu. Makanya teman-teman nih yang baru belajar, kalau kalau masih sering googling santai aja gitu. Karena senior-senior yang di atas sana juga masih pada googling juga gitu. Dan apa ya? Dan ngoding itu bukan hafal, nggak ini ya, nggak sepenuhnya hafalan ya teman-teman ya. Hafalan boleh lah basicnya, tapi eh kita nggak bisa ngandelin hafalan sih, karena apalagi kodenya itu kan berubah-berubah ya teman-teman ya. Mungkin
Mungkin teman-teman nih yang udah pakai Flutter lama gitu, pakai Laravel lama, ngerasa sih ya, ada kode yang diubah kayak gitu sih. Makanya kalau terlalu dihafal nggak bagus juga ya teman-teman ya. Oke. Nah ini udah jalan teman-teman ya. Ini udah jalan nih. Kita bikin produk controller, nama functionnya test. Nah ini udah jalan teman-teman. Oke. Oke udah jalan. Sip. Sekarang kita pengen ini nih. Kita pengen refactoring ya. Nah ini step terakhir dari ini ya. Setelah kita bikin endpoint ini semuanya, step terakhirnya kita pengen apa? Tesnya ini apa ya? Kita hapus gak? Kita hapus aja lah ya. Kita hapus aja itu untuk testing doang. Nah, step selanjutnya kita pengen pindahin kode ini semuanya nih. Oke, semuanya kita pindahin. Pengen kita pindahin ke product controller. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, cara ngelinknya nanti yang di bawah ini nih. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Single action controller apa nih? Oke. Oke. Nah, cara ngelinknya gimana? Kita ngelink aja dulu satu-satu teman-teman ya. Nih, saya pengen ngelink yang ini dulu nih, yang products, oke. eh kita copy kodenya ya. Kodenya kita copy, yang ini, oke. Nah, ini kalau yang apa? Yang yang get produk ini biasanya namanya tuh index teman-teman. Biasanya ya. Tapi penamaan, saya penamaan bebas sih. Karena yang penting itu gampang diingat ya dan gak aneh-aneh gitu sih. Yang penting gampang diingat, teman-teman seneng ya namainnya gitu ya. Dan gak aneh-aneh kayak gitu. Dan di sini saya bikin public function index ya. Boom, dah jadi kayak gitu aja. Oke, kita tes ya. Ini saya hapus yang di atas, kita nggak pakai lagi. Saya link ya sekarang ya. Products kayak gini. Ini indeks. Oke. Nah, indeks ini dari mana? Oke, indeks ini ya ini ya. Indeks itu nama function yang teman-teman buat di controller kayak gitu. Jadi saya pengen ngelink endpoint ini ke dalam sini gitu ya. Kita tes aja. Oke, nice. Nggak bisa ya guys ya. Nggak bisa nih. Kenapa nggak bisa? Get oke. Kenapa nggak bisa? Kita lihat ya kodenya. Teman-teman jangan panik. Kita lihat kodenya. Ini double teman-teman. Aduh, gitu ya. Salah salah ini doang sih. Salah endpoint doang ya. Nah ini udah jalan sih. Seharusnya udah jalan. Oke. Tapi kalau nggak jalan, DB not found. Nah ini juga sering juga terjadi nih ketika teman-teman pengen mindahin apa fungsi ini ke controller gitu. Ini sih kalau nggak salah ya, gini doang sih. Salah gini doang ya. Coba ya, kita tes ya. Oke, nggak bisa. DB not found. Ketik aja DB not found. Nah kalau ada error kayak gini. Oke. Sebenarnya enaknya diatur global sih. Nanti mungkin ada clue-nya di sini. Saya pengennya sih global ya. Oke. Atau pakai slash juga bisa ya. Pakai static boleh lah. Pakai static mungkin bisa nih. Kita tes aja sih. Kita tes ya. Pakai slash. Nah, jalan ya. Kita pakai slash saja, oke? Seperti itu. Intinya sih pindahin lah satu-satu ya. Kita pindahin lagi nih sekarang ya. Sekarang saya mau pindahin yang ini nih, yang get ID ya, get single data lah ya. Ini. Nah, ini penamaannya bebas ya. Kita sekarang misalnya pengen namainnya apa nih, oke? Misalnya di sini saya namainnya public function single data. Apa? eh, Item atau single item boleh lah. Saya pakai single item aja keywordnya. Kita copy paste kodenya ya, seperti ini. Nah, cara ngelinkinnya di web.php ini tinggal ini sih, tinggal ubah ini ya namanya. Oke, nice. Kita coba aja, kita coba. Nah, jalan ya. Oke, nice. Next, mungkin saya agak cepet ya. Takutnya kelamaan.
single item, lalu di sini saya ada post product, saya copy post produknya di sini. Ini metodenya post gitu ya. Saya lalu fungsinya saya mau bikin create aja, oke. Lalu di sini saya bikin lagi update sama delete ya. Kita copy paste ya biar cepet nih. Products, nah yang update-nya ini ada ID-nya kayak gini. Yang delete-nya ini ada ID-nya kayak gini ya teman-teman ya. Seperti ini, oke, nice. Lalu saya copy paste yang create-nya. Ini saya copy, saya paste di sini. Saya bikin public function create. Nah, seperti ini, kodenya ini dipaste. Jangan lupa pakai ini ya, pakai slash. Oke. Next kita copy paste yang delete. Oke, yang delete. Yang update-nya belum nih, by the way. Gak apa-apa, kita bikin aja ya. Yang delete-nya seperti ini. Ini jangan lupa pakai slash ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini sih. Oke, nice. Sekarang kita bikin yang update. Yang update-nya tadi kehapus ya. Ya sudah, tidak apa-apa ya. Seperti ini cara update-nya. Ada where-nya ya tadi ya. Ada where ID, request ID, oke. Nanti habis ini saya jawab pertanyaan teman-teman ya yang ada di TikTok. Kayak gini ini diganti update. Sip, 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 sip. Oke, kita tes lagi ya. Saya pengen tes dari sini tadi ini udah jalan ya tadi ya. Saya pengen tes create odol heboh gitu ya. Odol heboh, kita create. Oke, udah jalan ya odolnya. Kita 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 lihat aja nih di user interface-nya. Oke, udah masuk ya. Sekarang saya pengen update nih. Odol heboh ini ID-nya berapa nih? Kita lihat aja di sini di endpoint get product. Odol heboh itu ID-nya 4, oke. Saya pengen update ya. ID 4 kita ganti jadi pasta gigi kekinian. Oke. Send. Kita lihat lagi di sini di user interface-nya langsung. Nah, ini kenapa nih? Oke, sorry ya. Sorry ya. Ini ada kesalahan sih. Ini kesalahannya apa, teman-teman? Ini kesalahannya saya lupa panggil fungsi delete di sini. Oke. Nah, seperti itu. Salah metode sih, salah metode ya guys ya. Jadi odol kita yang tadi baru kita buat kita kehapus sih jadinya. Kita lihat lagi odol heboh. Nah, ini ya udah ada ya. ID-nya 5. Kita update ya. Jadi pasta gigi kekinian. Kita lihat ya, di sini udah ada belum pasta gigi kekinian. Nah, udah ada ya. Sekarang kita delete nih. Oke, kita delete pasta gigi kekiniannya. ID-nya 5. Send. Kita lihat. Nah, udah hilang kayak gitu sih. Nah, lihat nih, codingannya jadi lebih rapi kan codingannya. Kayak gitu sih. Kita lihat tuh, nice, udah nice sih ya. Yang ini udah bisa dilihat ya. Ini kita udah nggak pakai lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi routingnya jadi lebih sederhana gitu. Dan kodenya itu lebih terorganisir kayak gitu sih. Nah, teman-teman udah bisa kayak gini aja udah keren sih, teman-teman. Ini udah inilah, udah jadi back end developer lah ya. Teman-teman bisa kayak gini doang. Itu udah jadi back end developer, teman-teman. Udah nice ya. Udah inilah back end developer yang bisa bikin API ya, setidaknya kayak gitu ya. Oke, gitu. Mungkin untuk tutorial yang apa? Tutorial ini cukup ya. Nanti kita lanjut ke part 2. Oke, part pertama ini kan kita mau bikin API-nya kan. Nah, part keduanya ini saya pengen implementasi hal yang sama gitu, CRUD juga, tapi di Flutter gitu ya. Tapi di Flutter gitu. Kita pengen bikin ini tapi di Flutter gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman yang supaya klien yang buka aplikasinya di handphone gitu bisa melakukan fungsi yang sama juga tapi dari sisi Flutter kayak gitu sih. Sekalian teman-teman yang di Flutter belajar konsumsi API gitu ya. Konsumsi API. Ini bahasanya nih ada yang bilang konsumsi API gitu. Ada yang bilang bahasa pakai API itu bebas sih ya. Bebas teman-teman. Oke. Nanti kita lanjut ke part 2-nya. Oke, untuk part satunya rasanya cukup. Sekarang kita udah bikin API-nya. Kita udah bikin CRUD-nya juga di apa di Voyager. Oke. Next kita bikin konsumsi API-nya. Kayak gitu sih teman-teman. Oke.